Seram, kisah mistis teror penunggu gedung apartemen tua di Jakarta, bagian 2. Awalnya satpam itu hendak menjawab, namun ragu-ragu, akhirnya mengiyakan saja. Riko pun kembali ke unitnya, yang otomatis ia masih harus melewati lift itu lagi. Awalnya biasa saja, Riko naik lift itu sendirian. Cukup sepi dan bikin merinding, pikir Riko. Hingga pada saat tiba di lantai yang sama pada saat turun, yaitu 12, lift tiba-tiba pelan dan akhirnya berhenti. Lift itu terbuka lagi, tapi lagi-lagi tidak ada siapapun di sana. Riko pun dibuat merinding ketakutan. Ia pun memencet-mencet tombol lift supaya jalan lagi. Akhirnya bisa. Sampai di lantai 17, lift itu terbuka. Karena Riko sudah ketakutan dari tadi, hal itu pun membuat Riko berlari-lari menuju unit apartemennya. Setelah masuk, ia melihat keponakannya sudah ketiduran di karpet. Ia pun duduk di sofa untuk melanjutkan menonton bola. Tapi belum lama saat ia duduk, tiba-tiba pintu unitnya diketuk beberapa kali. Riko masih merinding karena kejadian tadi. Ia pun beranjak menuju pintu. Riko melihat dari lubang untuk mengecek, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia pun memberanikan diri membuka pintu unitnya. Memang tidak ada siapa-siapa. Berjalan keluar, ia melihat ke arah kiri tidak ada siapa-siapa. Tapi waktu melihat ke arah kanan, Riko melihat ada seorang anak kecil dengan kepalanya yang menyundul di balik tembok melihat ke arah Riko. Riko memberanikan diri untuk menghampiri anak itu. Tapi pada saat didekati, tiba-tiba ada banyak anak lain di balik tembok yang melihatnya. Mereka semua berwajah pucat pasi. Sangat aneh karena pagi-pagi buta jam 1 lebih anak-anak berkeliaran di apartemen. Riko meneriaki mereka, "Hei, jangan berisik, sudah malam." Tapi yang didapat Riko hanya canda tawa cekikikan dari mereka yang semakin nyaring. Riko dibuat sangat takut dan merinding karena tingkah mereka. Ia pun kembali ke unitnya dan duduk di sofa. Pada saat duduk, tiba-tiba sofa itu seperti diduduki oleh banyak orang dengan suara berdecit. Pada awalnya hingga akhirnya sofa di sebelah Riko itu meledak. Runtuh kaki sofanya. Keponakannya yang sedang tidur pun sampai terbangun saking kerasnya suara itu. Riko dan Dennis, keponakannya itu, langsung saja masuk ke kamar mereka karena takut, mencoba untuk tidur. Tapi sudah 30 menit mereka masih terjaga. Tiba-tiba pintu kamar mereka digedor-gedor dengan sangat keras. Tidak terlihat, hanya satu orang yang menggedor-gedor dan memukulnya, tapi banyak. Riko dan Dennis ketakutan karena ini pertama kali mereka mengalami hal mistis. Mereka menunggu lama sampai gedoran pintu itu berhenti. Riko pun memberanikan diri lagi-lagi membuka pintu untuk mengecek, namun tidak ada siapa-siapa. Riko dan Dennis sudah tidak tahan lagi karena gangguan-gangguan itu. Untuk tinggal menginap di apartemen kakaknya pun sudah tidak mau dan langsung membereskan pakaian seadanya agar cepat-cepat pindah. Satpam yang melihatnya tadi sedikit kebingungan karena baru saja melihat Riko pulang dari minimarket. Ini tiba-tiba hendak pergi dengan terburu-buru dari apartemen. Loh,
"Mau kemana Pak? Buru-buru banget," tanya satpam itu. Riko pun menjelaskan semuanya dengan benar-benar menunjukkan dia ketakutan atas hal mistis apa yang baru dia alami. "Pulang Pak, saya sudah tidak mau tinggal di sini. Diganggu terus dari tadi." Ia pun membeberkan ceritanya dari saat dia turun dari lift bersama dua orang lain, bapak berjenggot dan perempuan kantoran, hingga diikuti sampai unit kamar. Tapi satpam itu tidak kaget dan menjawab dengan santai, menjelaskan bahwa memang sudah biasa di apartemen ini akan gangguan-gangguan yang berasal dari lantai 12. "Oh, mungkin Bapak diganggu oleh anak-anak nakal di lantai 12. Katanya 3 tahun lalu ada sebuah keluarga yang tinggal di unit apartemen di lantai 12 dengan memiliki 6 orang anak. Tapi entah kenapa mereka semua jatuh sakit dan meninggal. Orang tuanya pun pindah. Tapi sejak saat itu gangguan-gangguan dari anak-anak tersebut masih ada. Semua penghuni apartemen sudah tahu." Pantas saja bapak berjenggot waktu di lift tadi mengalah dan tiba-tiba turun dari lift karena sudah tahu, pikir Riko. Biasanya anak-anak nakal itu bermain-main di malam hari, memenuhi lift hingga overload, dan mengetuk-ngetuk pintu-pintu di unit apartemen lain. Tapi baru kali ini kejadian sampai diikuti masuk ke kamar. Mungkin bapaknya baru di sini, jadi anak-anak itu pengen lebih kenal. Dek, hati Riko berdentum parah. Tidak berpikir 2 kali lagi, ia langsung pindah pada pagi itu juga.